Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 1 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 17 ayat 1 sampai 15. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan ke sana pula ia akan dikembalikan. Manusia dianugerahi Tuhan sejumlah hari dan jangka waktu, dan diberinya kuasa atas segala sesuatu di bumi. Ia dilengkapi kekuatan yang serupa dengan kekuatan Allah sendiri, dan dijadikan Allah menurut gambarnya sendiri. Di dalam segala makhluk yang hidup, Tuhan menanam rasa takut terhadap manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas. Lidah, mata, dan telinga dibentuknya, dan manusia diberinya hati untuk berpikir. Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang jahat. Tuhan memasukkan matanya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan karya Tuhan. Maka manusia harus memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan karyanya yang agung. Tuhan masih menambahkan pengetahuan lagi dengan memberi manusia hukum kehidupan menjadi milik pusaka. Perjanjian kekal diikatnya dengan mereka, dan segala hukumnya dipermaklumkan kepada mereka. Mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung, dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka. Tuhan berkata kepada mereka, "Jauhilah setiap kelaliman." Dan masing-masing diberinya perintah mengenai sesamanya. Langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku.
jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemuliaan Allah nampak dalam diri manusia ciptaannya. Pada hari ini, kita mendapatkan warta yang indah tentang manusia sebagai gambaran Allah, ciptaan yang mulia dan tertinggi di muka bumi ini. Kitab Putra Sirak menampilkan kembali kisah penciptaan manusia yang digambarkan dalam kitab Kejadian. Tapi di sini, kitab ini memberi penjelasan lebih rinci bahwa Tuhan tak hanya menciptakan manusia, tetapi memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif. Tuhan bahkan memasukkan matanya sendiri ke dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan karya Tuhan. Dengan itu, manusia harus memuji nama Tuhan yang kudus dan mewartakan karyanya yang agung. Tuhan juga memberikan kepadanya hukum kehidupan sebagai milik pusaka dan bahwa manusia harus menjauhi kelaliman. Melihat pewartaan kitab Putra Sirak mengenai martabat dan keluhuran manusia, kita seharusnya menyadari bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam segala keagungan. Manusia benar-benar adalah gambar dan citra Allah. Bahkan, sebagian kenyataan kepribadian Allah diberikan kepada manusia agar manusia berlaku dan bertindak sesuai dengan gambar dan citra Allah yang adalah keagungan dan kebaikan. Saudara terkasih, jika kita mau memandang manusia seutuhnya, sudah jelas bahwa kita ini adalah model kehidupan Allah di dunia ini. Karena itu, dalam keterbatasan ruang dan waktu, serta fisik yang tak jarang memperlihatkan kelemahan manusia dalam akhlak, perangai, sikap, tutur kata dan tindakan, kita manusia tidak boleh terperangkap di dalamnya. Justru, di tengah keterbatasan sedemikian itu, kita mau semaksimal mungkin menampilkan diri kita yang luhur dan mulia lewat kehidupan kita setiap hari, lewat penghargaan kita terhadap sesama yang lain, tanpa mengenal umur, bangsa, ras, budaya, latar belakang, bahasa, warna kulit, status, dan kemampuan. Di mata Tuhan, kita adalah makhluk yang sama. Kita semua membawa misi kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Dalam kerangka demikian, maka tidak boleh ada sebenarnya penghinaan terhadap manusia
pelecehan dan penyelewengan terhadap manusia, tidak ada penghancuran dan pembunuhan. Yang ada adalah memandang satu dengan yang lain sebagai saudara secitra dengan Allah. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil Markus, malah dikatakan bahwa bukan hanya orang dewasa yang berhak menerima kerajaan Allah. Anak-anak pun berhak mendapatkannya sejak mereka kecil. Kesetaraan lintas umur dalam hak keselamatan ditekankan Yesus di sini. Lebih jauh daripada itu, kesetaraan harkat dan martabat pria dan wanita amat perlu ditegakkan agar kerajaan Allah itu bisa nyata. Kekuatan kedewasaan kita amat penting untuk mengalami kerajaan Allah sejak kita di dunia ini. Tetapi, sikap kesederhanaan dan kepolosan seorang anak yang bergantung kepada Allah juga tak boleh diabaikan dalam hal ini. Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.